Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri dunya waddin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah jamaah sekalian yang dirahmati Allah, semoga kita mendapatkan keberkahan waktu pagi yang dalam sebuah riwayat Rasulullah mendoakan kepada umatnya yang beraktivitas pagi hari. Didoakan semoga mendapatkan keberkahan. Mudah-mudahan kita bagian dari umat Rasulullah SAW yang mengisi paginya dengan aktivitas yang bermanfaat dan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang setia hingga hari kiamat. Menyambung kajian kita sebelum Ramadan ya dulu sekali. Yang kita diskusikan berkaitan dengan tematik bab-bab yang membicarakan tentang akidah. Kalau tidak salah ingat, pertemuan sebelumnya, sebelum Ramadan itu kita sudah membincangkan tentang pentingnya akidah. Yang inti akidah itu adalah tauhidullah. Dan kita sudah membincangkan tentang bahaya-bahayanya ketika seorang mukmin tidak berkomitmen dengan akidah dan tauhidullah. Nah, pada kesempatan pagi ini ya, kita ingin mengajak bersama-sama untuk merenungkan nilai-nilai akidah dan tauhidullah dalam surat yang umumnya kita sudah hafal, bahkan sejak kecil. Surat Al-Ikhlas. Suratnya pendek, bahkan kadang-kadang kalau kita ini punya hafalan banyak, diimami oleh imam yang baca surat Al-Ikhlas itu agak sewot. Sholat kok pendek kan gitu. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, surat Al-Ikhlas yang pendek ini tidak lazim sebagaimana surat-surat lain. Kalau surat-surat lain itu dinamai suratnya itu ya biasanya dengan nama yang terkait dengan kalimat yang terkandung dalam surat. Surat Al-Imran, surat Al-Baqarah, surat Al-Fajr. Di dalamnya itu ada ayat yang mengandung kalimat nama surat. Tapi surat Al-Ikhlas ini, kalau kita baca mulai ayat 1 sampai ayat berapa itu? Sekawan ya? Nah, enggak kita dapati kalimat Al-Ikhlas itu. Nah, mari kita coba renungkan bersama ya, seputar kalimat Al-Ikhlas ini ya, yang di dalamnya ada kandungan mana ya, tauhidullah sebagai inti dari akidah. Nah, kalau kita pahami surat Al-Ikhlas ini dari sisi sabab nuzulnya, surat Al-Ikhlas ini turun ya, ketika orang-orang Yahudi itu menantang baginda Rasulullah SAW. Untuk Rasulullah disuruh menjelaskan tentang ya, sifat-sifat Tuhan yang engkau sembah. Nah, gerombolan kaum Yahudi ini menemui Rasulullah dan menanyakan itu. Lalu kemudian turunlah wahyu ya, surat Al-Ikhlas
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu kemudian Rasulullah menyampaikan kepada orang-orang Yahudi itu, inilah sifat-sifat Tuhan yang aku sembah. Nah, surat pendek ini luar biasa. Jadi kalau kita telusuri beberapa hadis yang disampaikan oleh baginda Rasul seputar surat Al-Ikhlas ini menarik. Misalnya dari sahabat Abu Sa'id radhiyallahu an. Ya, beliau meriwayatkan sebuah hadis, ya, dan ini termuat dalam hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, Imam Nasai, dan Imam Ahmad. Jadi kejadiannya ada seorang laki-laki yang mendengar, ya, seorang laki-laki ini tentu sahabat ya, mendengar seseorang laki-laki lain yang punya kebiasaan membaca surat Al-Ikhlas dan diulang-ulang. Nah, pada keesokan harinya si laki-laki ini mengadu kepada Rasulullah, mendatangi Rasulullah, melaporkan kejadian itu, dan dalam laporan itu mengandung apa istilahnya itu? Mengandung unsur menganggap remeh surat Al-Ikhlas itu. Mau baca surat Al-Ikhlas diulang-ulang surat pendek kan gitu ya. Kalau bahasa kita Surabayaan itu. Nah, menanggapi pengaduan sahabat ini yang melaporkan kepada Rasulullah dan dengan nada meremehkan surat Al-Ikhlas itu, Rasulullah bersabda, "Walladzi nafsi biyadi," demi zat yang ada di tangan, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Demi Allah maksudnya. Innaha, sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu ya, la ta'dilu sulusal Quran. Setara dengan sepertiga Al-Quran. Nah, ini bayangkan Rasulullah SAW itu menyampaikan surat Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Sementara sahabat tadi menganggap remeh dan mengadukan ada seorang sahabat yang membaca surat Al-Ikhlas diulang-ulang. Dari sebuah riwayat lain, misalnya diceritakan oleh Abu Darda radhiyallahu an. Nabi SAW pernah bersabda kepada kerumunan para sahabat. Ya, ketika itu beliau ada di dalam rumah Rasulullah itu ada di dalam masjid ya. Nah, kemudian beliau menyampaikan kepada para sahabat untuk berkumpul. Lalu kemudian beliau menyampaikan kepada para sahabat itu, ya jizu ahadukum ayyaqra'a fi lailatin sulusal Quran. Adakah di antara kalian yang tidak mampu membaca dalam satu malam sepertiga Al-Quran? Maka para sahabat pun berkomentar, berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana caranya kami bisa membaca sepertiga Al-Quran dalam waktu semalam? Nah, di dalam dialog ini antara Rasulullah dengan sahabat juga beliau menyampaikan, ya, ketika para sahabat menanggapi, nggak mungkin lah kita semalam membaca sepertiga Al-Quran. Maka beliau menyampaikan, Qul huwallahu ahad, ya, surat Al-Ikhlas itu ya, ta'dilu sulusal Quran. Dia setara dengan sepertiga Al-Quran. Di dalam riwayat lain, ya, Rasulullah pernah bersabda kepada para sahabat di dalam rumahnya, lalu kemudian keluar, ya, beliau menyampaikan, ahsyudu, berhimpunlah kalian, suruh ngumpul. Para sahabat ada di masjid itu berada di posisi yang terpencar-pencar. Fa inni sa'aqra'u alaikum, maka sesungguhnya aku akan membacakan alaikum atas kalian sulusal Quran, sepertiganya Al-Quran.
Lalu para sahabat pun berkumpul, mulai berkumpul. Nah, kemudian Rasulullah keluar dari rumahnya, beliau kemudian membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, para sahabat pun berbisik kepada sahabat yang lain. Heran. Ya, mungkin bahasa Surabayanya itu kok bacanya surat yang pendek. Ya, baca Qul huwallahu ahad. Setelah membaca itu Rasulullah masuk. Ya, di antara sahabat itu berbisik juga. Kayaknya ada wahyu yang turun dari langit yang kemudian membuat Rasulullah masuk kembali. Nah, setelah itu Rasulullah muncul kembali keluar dari rumahnya. Tsumma kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lalu kemudian keluarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, maka kemudian beliau bersabda, "Inni qultu sa'aqra'u alaikum sulusal Qur'an." Sesungguhnya aku telah berucap kepada kalian, sa'aqra'u, aku akan membacakan alaikum atas kalian sulusal Qur'an, sepertiganya Al-Qur'an. Ala, ketahuilah, wa innaha, sesungguhnya ya, surat Al-Ikhlas yang tadi dibaca, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, ta'dilu sulusal Qur'an. Ya. Ta'dilu bi sulusil Qur'an, sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Nah, ini di antara keutamaan surat Al-Ikhlas yang kadang-kadang kita juga memandang tidak begitu penting dari surat yang lain gitu. Sehingga kadang-kadang kalau ada orang yang ngimami baca sholatnya itu Al-Ahad, ya, Al-Ikhlas, ya kita kadang-kadang menilainya kurang positif. Termasuk ketika kemarin kita taraweh, ada imam yang membaca suratnya Fatihah lalu kemudian Al-Ikhlas. Mungkin sebagian kita yang menganggap sholat itu membaca Al-Ikhlas. Nah, ini ada cerita dari sahabat dari istri beliau Rasulullah SAW, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, jadi Sayyidah Aisyah bercerita begini. Anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ba'atha rajulan. Beliau pernah mengutus seorang laki-laki, ya, dari kalangan sahabat ini, ala sariyah, untuk memimpin sariyah. Sariyah itu ekspedisi, ya, misi yang diberikan oleh Rasulullah kepada umat Islam, kaum muslimin, ya, untuk menghadapi musuh-musuh Islam. Nah, disebut syariah itu, ya, misi itu tidak diikuti Rasulullah. Kalau misi itu diikuti Rasulullah namanya ghazwah. Ya. Jadi misi itu dipimpin oleh seorang sahabat yang diperintah oleh Rasulullah memimpinnya. Nah, ketika menjalani misi itu wakana, maka ada siapa itu? Ya, rojulan tadi itu, orang laki-laki yang disuruh memimpin ekspedisi itu. Yaqra'u, ya, li ashabihi fi sholatihim. Membaca dalam sholat-sholat untuk para sahabatnya, maksudnya sholat yang beliau mengimami sahabat-sahabat yang lain. Fayahtimu bikul fayahtimu, dan selalu mengakhiri dengan bikul huwallahu ahad, dengan surat Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Ya. Jadi pimpinan ekspedisi ini kalau mengimami para sahabat yang lain dalam sholatnya itu selalu mengakhiri dengan surat Al-Ikhlas. Kayak kebiasaan sebagian di antara kita di Ramadan, baca Fatihah surat, lalu rakaat kedua Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, gitu kan? Kadang-kadang kita yang hobi sholat tarawehnya panjang itu rotok ngedumel-ngedumel gitu. Nah, falamma roja'u, ya, maka, ya, ketika kemudian mereka pulang, dzakaru dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan kejadian itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya, sa'aluhu,
Coba tanyakan kepada dia. Li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Kenapa dia melakukan itu? Fas'aluhu, maka sahabat tadi bertanya kepada sahabat yang ya kalau ngimami itu diakhiri dengan surat Al-Ikhlas itu. Faqala, maka sahabat yang disuruh jadi pimpinan ekspedisi yang sholatnya selalu diakhiri dengan surat Al-Ikhlas itu mengatakan, li'annaha sifatur rahman. Sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu adalah ya mengandung sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Wa ana uhibbu, dan aku mencintainya, an aqra'u biha, untuk membacanya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mendengar jawaban sahabat yang disuruh menjadi pimpinan ekspedisi di situ, bersabdalah Rasulullah SAW, ahbiruhu, kabarkan kepadanya, annallaha yuhibbahu, sesungguhnya Allah mencintainya. Jamaah sekalian, sebelum kita bicara kandungan akidah dan tauhid di dalam Al-Ikhlas itu, ternyata surat Al-Ikhlas ini pada sisi tertentu menjadi pintu seseorang bisa memasuki surga. Nah, lalu kemudian ada juga nih hadis yang agak panjang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ya, An Anasin Ibni Malik, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai darinya. Kana rajulun, darinya diriwayatkan, kana rajulun, ada seseorang, minal ansori, dari golongan Ansor. Berarti sahabat Rasulullah dari golongan Ansor. Ya. Ya ummuhum fi masjidin Quba, fi masjidi Quba. Beliau ini mengimami sholat fi masjidin, dalam masjid Quba. Wa kana kullama, nah ada ya, sahabat Ansor ini setiap dia ngimami sholat itu, kullama iftataha suratun ya, yukra'u biha lahum fi sholatin mimma yakra'u bihi ya iftahtaha bikul huwallahu ahad. Jadi beliau ini kalau membaca surat setelah Fatihah ya, beliau baca surat kul huwallahu ahad dulu, baru surat lain. Selalu begitu setiap rakaat. Nah, jadi setelah Fatihah waladhdallin amin, lalu baca surat Al-Ahad. Bismillahirrahmanirrahim kalau misalnya pakai basmalah. Kalau enggak pakai langsung qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu baca surat lain. Gitu. Ya, selalu begitu. Ya. Fi kulli rakaatin. Ya. Setiap rakaat selalu begitu, ya. Jadi beliau ini iftataha bikul huwallahu ahad hatta ya yafrugha minha thumma yaqra'u suratun ukhra minha. Suratun ukhra ma'aha. Jadi setelah baca qul huwallahu ahad lalu baca surat yang lain. Wa kana yasna'u dzalik, dan dia melakukan itu fi kulli rakaatin, di setiap rakaat. Ya. Maka ya fakallamahu ashabu, menegur sahabat yang lain kepadanya. Faqalu, maka sahabat yang lain itu ketika menegur mengatakan, innaka taftatihu bihadhi surah. Kamu sudah membuka surat dengan bacaan qul huwallahu ahad. Ya. Nah, maka kemudian apakah belum cukup sampai kamu membaca surat yang lain? Lalu sahabat itu mengatakan, fa imma taqra'u biha, kalau kamu sudah membaca surat Al-Ahad setelah Fatihah itu ya, wa amma anta da'aha wa taqra'a bi ukhra, kenapa kamu membaca surat yang lain lagi? Ya. Maka disampaikan oleh sahabat yang lain itu, kalau kamu sudah baca surat Al-Ahad, nggak usah baca surat yang lain. Kalau kamu baca surat yang lain, nggak usah baca surat Al-Ahad. Maka sahabat ini menjawab, faqala, yang biasa ngimami dengan cara itu menjawab, ya,
Ma'ana bitarikiha, aku nggak akan meninggalkan itu. Ya. In ahbabtum, kalau kamu menyukainya, maka au ammakum, aku akan mengimami kalian. Bidzalika, dengan cara itu. Wa in karahtum, kalau kamu nggak suka, ya taroktum, maka aku nggak usah ngimami kalian. Nah, para sahabat yang lain pun bingung gitu, karena ternyata sahabat yang biasa ngimami ini dipandang yang paling layak untuk ngimami mereka. Nggak ada yang lain yang layak gitu. Maka kemudian ya tetap meminta sahabat ini ngimami dengan cara seperti itu. Maka falamma atahumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Rasulullah SAW falamma atahumun nabiyyu, maka ketika Nabi sampai kepada mereka, datang kepada mereka sallallahu alaihi wasallam, ahbiruhul khubra, ahbiruhul khabara, maka mereka menceritakan kasus ini kepada Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, ya fulan, wahai fulan, ma yamna'uka, apa yang mencegah engkau antaf'ala ma ya'muruka bi ashabuk, untuk melakukan apa yang diminta oleh sahabat kamu. Untuk apa? Ya kalau baca setelah Fatihah baca kulhu saja. Enggak usah membaca surat yang lain atau sebaliknya. Maka kemudian berkatalah sahabat itu, inni uhibbuha ya Rasulullah, sesungguhnya aku mencintainya. Mencintai surat Qul huwallahu ahad. Faqala, maka kemudian Rasulullah mengatakan, Rasulullah bersabda, hubbuka iyyaha, cintamu kepada surat Al-Ahad, ya, adkhalakal jannah, akan memasukkan kamu ke dalam surga. Nah, jemaah sekalian, nih, surat yang pendek itu ternyata di satu sisi, ya, pada kondisi tertentu dia menjadi pintu orang mendapatkan cinta Allah. Di sisi lain, dalam kondisi lain, dia juga bisa menjadi pintu bagi seseorang untuk memasuki surga Allah. Ya. Nah, maka jangan pernah nyepelekan surat Al-Ikhlas. Ya, yang biasa sholat panjang diimami oleh imam, baca surat pendek, ini sudah terjadi di zaman Rasulullah. Dan apa ungkapan Rasulullah menyikapi kebiasaan membaca surat Al-Ikhlas dalam sholat? Luar biasa. Luar biasa. Bisa menjadi sebab datangnya cinta Allah dan bisa menjadi sebab orang masuk surga. Tapi membaca surat Al-Ikhlasnya bukan karena pengen cepat selesai. Tapi membaca surat Al-Ikhlasnya karena pemahaman terhadap surat Al-Ikhlas yang di dalamnya kandungannya luar biasa. Kandungannya adalah sifat-sifat Allah, sifat Ar-Rahman. Karena kecintaan terhadap surat Al-Ikhlas, karena kandungan-kandungan yang terkandung di dalam surat Al-Ikhlas. Nah, jadi hikmah yang bisa kita ambil jamaah sekalian, surat Al-Ikhlas ini luar biasa, meskipun pendek tetapi memiliki keutamaan yang luar biasa. Ya. Dia bisa menjadi sebab datangnya cinta Allah dan sebab kita mudah memasuki surga Allah. Nah, surat yang pendek ini kita coba perhatikan. Qul huwallahu ahad. Katakan dialah Allah yang Maha Esa. Yang pertama kandungan maknanya di situ ada ahadun. Allahu ahad. Yang Maha Esa. Luar biasa. Bahkan ini jadi sila pertama di negeri ini. Coba perhatikan tuh. Negara-negara lain itu, dasar negaranya. Ada nggak yang menggunakan asas sila pertamanya, dasar negaranya itu? Qul huwallahu ahad. Ini negara-negara Islam. Ini luar biasa. Kalau kita lihat perjuangan para pejuang kita, para ulama yang berjuang dulu itu, luar biasa. Sampai mampu menghantarkan, meletakkan asas pertama negeri ini, itu Al-Ahad. Kandungan dari surat Al-Ikhlas.
Ini bukan sesuatu yang remeh-temeh. Perjuangannya panjang. Kalau kita gali dalam sejarah persiapan kemerdekaan Indonesia, mulai dari rapat-rapat PPKI berubah menjadi BPUPKI, itu kan panjang itu sejarahnya. Diskusinya panjang. Di antaranya itu terkait dengan sila pertama. Yang itu ya, seirama dengan surat Al-Ikhlas. Lalu kemudian Allahus Somad. As-Somad di situ ada kandungan makna Allah itu adalah As-Somad. Apa As-Somad? As-Somad itu adalah zat yang bergantung kepadanya segala sesuatu. As-Somad. Segala sesuatu harus bergantung. Ya, lalu lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diberanakkan. Ini sekaligus menjadi bantahan ya, umat yang meyakini bahwasanya Allah itu beranak. Nah, lalu kemudian walam yakun lahu kufuwan, ya, kufuwan ahadun. Nah, ada kandungan kalimat kufuwan. Kufuwan ini maknanya adalah setara, sebanding, ya, sepadan, serupa, ya, tandingan. Nah, Allah itu lam yakun lahu, tidak ada baginya kufuan, tandingan, kesetaraan, nggak ada yang setara. Nah, maka mari kita coba renungi kandungan dari surat Al-Ikhlas yang pendek ini. Mengapa ini menjadi sesuatu yang luar biasa? Perhatian para sahabat sampai mencintainya, dan juga penegasan dari Rasulullah betapa surat pendek ini bisa menjadi penyebab orang dicintai Allah dan masuk surga Allah. Karena ternyata kalau kita renungkan di dalamnya mengandung konsep ketuhanan. Konsep ketuhanan bagi umat Islam ada di dalam surat Al-Ikhlas. Bahwa Allah itu Esa. Allah itu satu. Tidak berjumlah. Kecuali hanya satu. Nah, ini harus clear bagi umat Islam ini. Allahu Ahad. Allah itu Esa. Kalau Allah itu banyak, maka itu meruntuhkan konsep ketuhanan kita. Kalau Allah itu berbilang, Tuhan itu berbilang, maka konsep ketuhanan dalam Islam itu runtuh sudah. Sebenarnya tidak hanya bagi Islam, bagi ajaran yang lain pun runtuh konsep ketuhanannya itu. Ya. Kalau Allah itu lebih dari satu, Tuhan itu lebih dari satu, jamaah sekalian, maka masing-masing Tuhan punya kemampuan menciptakan makhluk. Nanti ada Jabir versi Tuhan satu, diciptakan ya, Tuhan yang lain menciptakan Jabir juga, ya, versi dua ini. Ya, masing-masing Tuhan ini menciptakan makhluk. Dan kalau masing-masing Tuhan punya aturan dengan makhluknya, sangat mungkin makhluk yang ada di dunia ini ya, saling bertarung, ya, mempertahankan Tuhannya masing-masing. Hancur dunia itu. Jadi nggak mungkin Tuhan itu berbilang, berjumlah lebih dari satu. Seandainya pun Tuhan-Tuhan itu akur, ya, lalu kerjasama, itu pun meruntuhkan ketuhanan, konsep ketuhanan. Tuhan itu maha segala-galanya, tidak perlu mitra, tidak perlu pihak yang harus kerjasama dengan Tuhan. Ya, kalau konsep Tuhan secara umum, Tuhan itu siapa? Kausa prima, sesuatu yang punya kuasa di atas segala-galanya. Maka dia nggak perlu mitra, nggak perlu pihak yang kerjasama, yang membantu. Jadi begitu Tuhan itu berjumlah lebih dari satu, akan meruntuhkan konsep ketuhanan itu sendiri. Apapun ajarannya. Nah, tetapi ya biarlah ajaran orang lain sesuai dengan konsep mereka, kita sesuai dengan konsep kita. Ya, jadi Islam itu tidak mengakui Tuhan lebih dari satu.
Makanya hati-hati kalau mengatakan semua agama sama. Hati-hati. Ya, ini kata-kata yang mengandung dampak akidah dan tauhid. Semua agama sama. Padahal kita tahu ada agama yang punya Tuhan lebih dari satu. Ya. Ada sebuah agama yang meyakini sesuatu yang memiliki kekuatan yang disebut dewa. Itu macam-macam. Ada dewa ini, dewa itu, dewa itu. Ya. Ada juga yang punya keyakinan Tuhan lebih dari satu. Ada Tuhan firman, ada Tuhan macam-macam kan itu. Hati-hati, ungkapan semua agama sama itu akan meruntuhkan ya keyakinan kita terhadap sebuah ayat dalam Al-Qur'an, innad dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanya satu, yakni Islam. Maka kalau kita mengatakan semua agama sama, ya, kita menafikan ayat dari firman Allah ini. Bapak Ibu, kafir itu tidak harus mengkufuri semua ayat. Mengkufuri satu ayat dalam Al-Quran itu termasuk dalam kategori jatuh kafir sudah. Hati-hati. Maka terkait dengan akidah ini kita harus hati-hati. Di Indonesia, di negeri kita, toleransi beragama wajib. Tapi toleransi beragama itu maknanya bukan mencampur adukkan agama. Toleransi itu maknanya, kita buka di Kamus Besar Indonesia, toleransi itu menghormati ajaran orang lain tanpa harus mengganggu orang lain mengerjakan aktivitas keagamaannya. Itu toleransi. Nah, akhir-akhir ini toleransi dibawa pada pengertian kita dipaksa mencampur adukkan sehingga kemurnian akidah kita terganggu. Kita disuruh mencampur adukkan, dipaksa. Hati-hati. Pemaksaan mencampur adukkan agama ini, keyakinan ini bisa berdampak kepada merusak akidah kita. Merusak tauhid kita. Tanpa sadar itu. Karena kita tidak ingin dibilang intoleran, tidak toleran. Maka kita ngikut aja. Ya, ngikut saja. Syukuran Agustusan itu umum. Dan itu wajar, kegiatan umum. Sekarang mulai ada buka bersama yang mengadakan bukan orang muslim. Nah, mulai begitu. Ada lagi halal bihalal yang mengadakan bukan orang muslim, campur aduk itu. Suatu ketika saya diminta untuk ceramah. Halal bihalal, campur aduk. Nah ini ya dibiasakan. Nanti suatu ketika jenengan diundang untuk acara keagamaan orang lain. Ya, disitulah mulai ada upaya-upaya disengaja atau tidak, ya menggiring untuk mencampur adukkan agama, praktek agama. Yang campur aduk. Hati-hati. Apalagi nanti sampai kepada pernyataan kita meyakini semua agama sama. Wah, itu sudah bertentangan dengan ayat yang harus kita yakini bahwa agama itu yang kita yakini yang paling benar, yang kita peluk. Semua agama begitu. Mengapa orang memeluk agama? Karena dia meyakini agamanya itu yang paling benar. Kenapa kita memeluk Islam? Karena kita yakini Islam itu yang paling benar. Tapi giliran kita mengatakan semua agama sama, itu akan bertentangan dengan firman Allah bahwa satu agama yang diridhoi oleh Allah. Berarti yang lain tidak diridhoi. Ini satu penting. Ya. Nah, Allah menyatakan dalam surat Al-Mu'minun ayat 91, ya, menegaskan bahwa Allah itu esa, tidak beranak. Ya. Mattakhadallahu min waladin. Allah tidak perlu anak. Ya. Karenanya Allah tidak punya anak.
Wa makana ma'ahu min ilahin. Dan Allah juga tidak perlu mitra Tuhan yang lain. Nggak perlu. Ya. Nah, kenapa? Ya itu tadi. Ya. Jadi ketika ada Tuhan-Tuhan yang banyak, maka ya idza ladhaba kullu ilahin bima khalaqa wala ala ba'dhum ala ba'din. Jadi kalau Tuhan itu banyak, semuanya menciptakan makhluk, maka akan terjadi kekacauan antar makhluk ciptaan para Tuhan itu. Nah, itu harus clear kita ya. Tuhan satu, Esa. Negara kita pun menyatakan ketuhanan yang Maha Esa. Gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, konsekuensi keyakinan keesaan Allah inilah yang kemudian menuntut orang untuk selalu ikhlas. Makanya itu disebut surat Al-Ikhlas. Ikhlas itu apa? Menjadikan Allah satu-satunya tujuan. Menjadikan Allah satu-satunya yang kita harapkan balasannya. Tidak ada yang lain. Itulah ikhlas. Tidak boleh ada hadir yang lainnya menyertai Allah. Dalam hal tujuan kita. Dalam hal harapan kita yang memberi balasan. Tidak boleh. Itulah ikhlas. Nah, disebut surat Al-Ikhlas karena konsekuensi dari orang mengesahkan Allah, maka dia tentu harus menjadikan Allah satu-satunya tujuan hidup, satu-satunya tujuan melakukan penghambaan, satu-satunya tujuan harapan bagi hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Itulah namanya ikhlas. Nah, kita ini sering memaknai ikhlas sudah menjadi makna yang semu. Misalnya kehilangan sesuatu, nggak ketemu, wis ikhlas wae. Itu apa maknanya ikhlas itu? Ya. Ikhlas akhirnya dimaknai sekedar rela. Bukan ikhlas dalam makna dalam ajaran Islam itu menjadikan Allah satu-satunya. Nah, kita ini dicampur adukan dengan makna yang dikembangkan. Ikhlas dimaknai rela. Nah, ini beda ya, rela dengan ikhlas. Rela dengan ikhlas beda. Jangan disamakan. Kalau kita bicara ikhlas, itu hubungannya dengan Allah. Gitu. Nah, kalau rela tidak serta-merta hubungannya dengan Allah. Ya kayak tadi tuh, motornya hilang, nggak ketemu dicari wis ikhlas wae gitu. Padahal itu terpaksa, nggak rela. Terpaksa rela gitu. Ikhlas wae gitu. Nah, maka mari kita perhatikan di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Ya, menjelaskan bahwasannya ya, Allah itu esa dan konsekuensi dari keesaan Allah itu kita menghamba kepadanya. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 110, "Qul innama ana basyarum mitslukum yuha ilayya." Qul katakan Muhammad, innama sesungguhnya aku hanyalah ya, innama sesungguhnya hanyalah aku ini basyarun, manusia biasa. Seperti kalian, mitslukum. Tetapi bedanya yuha ilayya, aku dengan kalian adalah aku diberi wahyu. Apa isi wahyunya? Annama ilahukum ilahum wahid. Sesungguhnya Tuhan kalian semuanya ini adalah Tuhan yang satu. Ya. Tidak ada yang lain. Ya. Dan harus mengakui Tuhan itu satu. Kalau kita sudah mengakui Tuhan kita itu satu, maka faman kana yarju liqa rabbahu falyamal amalan sholihah. Siapa yang berharap ingin bertemu, ya. Faman dan barang siapa kana ada orang itu yarju mengharap liqa rabbahu bertemu dengan Tuhannya yang satu itu, maka falyamal amalan sholihan. Maka berbuatlah dia dengan amal-amal yang baik. Wala yusyrik dan janganlah
menyekutukan bi ibadati rabbihi ahada. Dalam hal beribadah, ya, suatu apapun. Jadi nggak boleh kita ini beribadah kecuali selain Allah. Jadi konsekuensi meyakini keesaan Allah adalah kita melakukan penghambaan hanya kepada Allah, dan itulah ikhlas. Itulah ikhlas. Sampai jam pinten nih ya Pak? Suruk jam 5.30. Jam pinten suruk? Nggih, 5.30. 10 menit lagi. Ya. Jadi konsekuensi dari mengakui keesaan Allah adalah menghamba kepada Allah semata atau ikhlas. Jadi kalau kita ini belum ikhlas menghamba kepada Allah SWT, ada persoalan akidah kita. Kalau kita dalam menghamba kepada Allah campur-campur menghamba kepada yang lain, berarti masih ada persoalan akidah kita. Tauhid kita ini masih ada persoalan. Ya. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Surat Al-An'am ayat 162. Maka qul inna sholati, katakanlah sholatku. Sholat disebut secara khusus. Wa nusuki, dan ibadahku. Sholat termasuk ibadah mboten, Pak? Ibadah, tapi oleh Allah disebut secara khusus. Ya, di samping ibadah secara umum disebut. Qul, katakan, inna sholati, sesungguhnya sholatku. Wa nusuki, dan ibadahku. Wa mahyaya, dan hidupku, hidup. Kehidupan. Wa mahyaya, dan matiku. Itu lillahi rabbil alamin. Ya. Hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Nah, jadi konsekuensi mengesahkan Allah adalah menjadikan Allah sedemikian rupa. Sesungguhnya sholat kita hanya untuk Allah, bukan untuk Ramadan. Maka sholat kita rajin itu menghadap Allah, bukan menghadap bulan Ramadan. Sehingga qiyamul lail kita rajin itu tidak hanya di bulan Ramadan. Karena kita qiyamul lail itu menghadap Allah. Allah itu yang memiliki Ramadan. Dia tetap menjadi Tuhan kita di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Kenapa kita hanya semangatnya di bulan Ramadan? Qiyamul lailnya di Ramadan kenceng, begitu Ramadan lewat pula qiyamul lailnya. Salat kita ini untuk Allah, lillahi rabbil alamin. Wa nusuki, semua ibadah kita untuk Allah. Ya. Nah, itu yang kedua. Nah, jadi jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya, mengapa surat Al-Ikhlas ini disebut surat Al-Ikhlas? Ya, karena kandungan maknanya, inti dari surat ini adalah berbicara tentang, ya, tauhidullah. Dan konsekuensi tauhidullah, orang yang mentauhidkan Allah itu, dia akan menjadikan Allah satu-satunya tempat penghambaan. Dia akan menjadikan satu-satunya, ya, Allah itu satu-satunya tempat tujuan hidup. Dan dia menjadikan Allah satu-satunya tujuan kehidupan setelah kematiannya. Ya. Tujuan kehidupan setelah kematiannya. Nah, maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Al-Ikhlas ini tidak bicara hanya visi hidup, tapi visi kematian. Orang muslim itu harus punya visi hidup dan visi kematian. Visi hidupnya apa? Visi hidupnya sukses dalam kehidupan. Tercermin dalam ungkapan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi juga harus punya visi kematian. Visi ba'dal maut. Apa visi ba'dal maut? Wal akhirati hasanah.
Jadi orang Islam ini jangan hanya punya visi hidup, visi dalam hidup di dunia saja, tapi visi kematian, hidup setelah mati. Ya, kita ini sering diajak membangun visi kehidupan hanya di dunia, padahal ada hidup setelah mati. Maka itulah kemudian kita didorong oleh Rasulullah menjadi orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu kalau membuat visi kehidupan tidak hanya berhenti dari sisi kehidupan di dunia, tapi visi hidup di akhirat. Dan visi hidup di akhiratnya itu luar biasa. Ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah mengajari kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang merupakan doanya siapa ini? Nabi siapa? Dalam Al-Qur'an. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, ya ini kemarin kita singgung di pertemuan pertama. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, karuniakan kepada kami kehidupan di dunia yang baik. Wa fil akhirati hasanah. Di akhirat yang baik. Di akhirat yang baik itu diiringi dengan wa qina adzabannar. Tidak perlu mampir ke neraka dulu. Permintaan kita itu begitu. Wa qina adzabannar itu maksudnya kita masuk surga tanpa mampir ke neraka. Kehidupan akhirat yang baik itu masuk surga wa qina adzabannar, tanpa mampir dulu ke neraka. Mudah-mudahan kita semuanya bisa masuk surga tanpa mampir ke neraka. Kata Rasulullah, untuk bisa begitu harus cerdas. Nah, makanya kita jangan seperti orang-orang yang bodoh. Tapi kita semua umat Islam harus menjadi orang yang cerdas. Siapa orang yang cerdas itu? Kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Shaddad bin Aus. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Al-Kayyishu. Orang yang cerdas itu adalah mandana nafsahu. Orang yang mampu menundukkan nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut. Dan dia selalu bekerja, berbuat di dunia ini dalam kehidupannya lima ba'dal maut, untuk kehidupan setelah mati. Nah, pastikan kita ini punya visi hidup di dunia dan hidup setelah kematian. Itu harus punya. Dan harus kita tanamkan pada diri kita. Tidak hanya pada diri kita Bapak Ibu, tapi juga pada keluarga kita, pasangan kita, anak kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Kita disuruh oleh Allah menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Maka kita, keluarga kita, istri kita, anak kita harus punya visi hidup sebelum mati yang jelas, yang bisa menyelamatkan dari azab Allah, dan juga punya visi hidup setelah kematiannya yang selamat dari azab Allah. Harus dipastikan ini. Nah, salah satunya adalah menanamkan makna yang terkandung dalam surat Al-Ikhlas. Meyakini Allah itu Esa, ekspresi dalam kehidupannya menghamba tidak kepada yang lain, hanya kepada Allah, tidak disertai kepada yang lain. Itu orang cerdas. Bisa begitu hanya dengan cara mampu menundukkan nafsu kita. Mampu menundukkan nafsu ini. Orang yang tidak mampu menundukkan nafsu, sulit dia punya visi kehidupan setelah kematian. Sulit. Ya. Maka orang yang berpikir hanya hidup di dunia itu adalah orang bodoh. Orang cerdas hanya orang yang berpikir hidup dunia dan hidup di akhirat. Dan itu hanya bisa dimiliki orang yang mampu menundukkan nafsunya. Kenapa? Karena nafsu inilah yang membuat kita menghamba kepada selain Allah. Begitu kita tidak bisa menundukkan nafsu kita, maka kita akan menghamba kepada selain Allah. Ya, nanti kita akan lanjutkan di kesempatan yang lain. Ini bisa ditambah 1 menit? Nah, biar nggak gantung. Kok ceritanya gimana kok bisa begitu? Orang yang tidak mampu menundukkan nafsu bisa menghamba kepada selain Allah. Ceritanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Di antara manusia itu ada orang-orang yang mengambil selain Allah sebagai Tuhan, tandingan-tandingan
selain Allah, tandingannya Allah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Surat Al-Baqarah ayat 165. Kenapa orang disebut oleh Allah mengambil selain Allah sebagai tandingan Allah? Tidak bertauhid kepada Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai sesuatu itu seperti mencintai Allah. Nafsu cinta dunia membuat kita mencintai sesuatu selain Allah sama dengan mencintai kepada Allah. Selain Allah itu dunia. Diri kita, jiwa kita, harta kita, rumah kita, keluarga kita, bisnis kita, semua dunia. Selain Allah itu adalah dunia. Ketika kita mengambil dunia kita ini, kita cintai seperti mencintai Allah, maka disitulah kita disebut oleh Allah mengambil selain Allah sebagai tandingannya. Tidak lagi mengesahkan Allah. Ini hati-hati. Nafsu itu tidak hanya bentuknya cinta. Cinta kepada Allah dan dunia ini tidak boleh sama. Sama saja nggak boleh. Apalagi lebih. Itulah yang membuat kita terhalang mengesahkan Allah. Itu cinta kita kepada dunia diantaranya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada yang salah. Mari kita akhiri ini. Nggak ada tanya jawab berarti. Bisa ditambah tanya jawab kalau mau. Ya, atau segera suruk yang melakukan salat sunnah suruk biar nggak kelewat. Baik Bapak Ibu, kalau nanti ada diskusi bisa lewat WA ya. Atau diskusinya di kesempatan yang akan datang. WA saya boleh diingat atau dicatat 0878 0851 7318 3030. Gimana panitia? Apa ada sesi tanya jawab atau langsung suruk? Salat sunnah, suruk kebiasaan sini. Mas Bunti? Cukup? Ya baik. Mari kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi mohon maaf, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza fastaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.